Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasaniha wasalisuha wasalisuha wa rabiuha khamisuha khamisuha ad-du'a wa khamisuha ad-du'a'u ay bi ukhrawiyyin. Halaman berapa? 91. Wa khamisuha, adapun yang kelimanya daripada rukun khutbah Jumat, ad-du'a'u yaitu membaca doa, ay bi ukhrawiyyin yakni doa dengan bangsa akhirat, lil mu'minina wal mu'minat, mendoakan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, fil akhirati tempatnya pada khutbah yang terakhir, yang kedua. Ay fil khutbati tsaniyati, yakni pada khutbah yang kedua. Umuman au khususan, baik secara umum maupun secara khusus doanya. Balil aula at-ta'mimu, bahkan yang lebih utama yaitu mengumumkan. Umum itu bukan mempublikasikan, menyeluruhkan, mengumumkan. Wala ba'sa bi takhsisihi bisami'in, dan tidak mengapa dengan mengkhususkan doa pada orang-orang yang dengerin khutbah saja. Kaqaulihi, seperti ucapan khatib, rahimakumullah. Wa yakfi Allahumma ajirna minan nar, dan memadai oleh doanya Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi kami semua, selamatkan kami semua daripada neraka. In qasada takhsisal hadirin, kalau bermaksud berniat oleh khatib akan khusus orang-orang yang hadir saja. Qala Asy-Syarqawiyyu, berkata oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi, qauluhu wal mu'minati wal ityanu bihi sunnatun wa laysa minal arkan. Adapun perkataan musannif lafaz wal mu'minati wal ityanu bihi sunnatun, adapun mendatangkan dengan mukminat itu hukumnya sunnah, walaysa minal arkan, bukanlah itu daripada rukun khutbah. Falawi iqtasara alaihi lam yakfi, maka jikalau ia membatasi si khatib atas mukminat doangan, lam yakfi, maka tidak memadai. Bi khilafi ma law iqtasara 'alal mu'minin, lain halnya barang yang jikalau membatasi khatib atas orang-orang mukmin laki-laki. Intaha, selesai perkataan Imam Syarqawi. Wala yajuzu Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim, tidak boleh oleh membaca doa, ya Allah ampunilah bagi seluruh
kaum muslimin akan seluruh dosa-dosa mereka. Haram doanya begitu, enggak boleh. Liwujubi i'tiqadi dukhuli ta'ifatin minal mu'minina nara, karena wajib meyakini masuknya sekelompok daripada orang mukmin ke neraka, walau wahidan, sekalipun satu orang. Wa ma dzukira yunafihi, apa yang disebutkan doa Allahumma bijal muslimina jami'ad dzunubihim, yunafihi, yaitu menafikan akan i'tiqad. Bi khilafi, lain halnya membaca doanya Allahumma ighfir li jami'il muslimina dzunubahum, ya Allah ampunilah bagi seluruh kaum muslimin akan dosa-dosa mereka. Awighfir lil muslimina jami'a dzunubihim, atau doanya ya Allah ampunilah bagi orang-orang muslim akan seluruh dosa mereka. Bihadfi lafdi jami'i fi ahadit tarafaini, dengan membuang lafaz jami' pada salah satu dua sisinya. Kama qalahu Syabromalisiyu, sebagai mengatakan akan walaya juzu oleh Imam Ali Asy-Syibromalisi. Wa amad du'a li sultani bi khususihi fala ba'sa bihi. Adapun mendoakan bagi penguasa secara khusus, maka tidak mengapa dengannya. Idza lam yakun fihi mubalaghatun fi wasfihi, apabila tidak ada pada doa itu melampaui batas pada mensifatkan sultan. Wa khurujun anil haddi, dan keluar dari batas. Kal adilil mu'ti kulladhi haqqin haqqahu alladhi la yadlim, seperti orang adil yang memberikan akan setiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya, yang tidak pernah zalim. Fahadza makruhun, maka ini doa model begini nih makruh. Illam yakhsha min tarkihi dararan aw fitnatan, kalau tidak takut ia khatib dari meninggalkan doa kayak model begitu akan madorot atau fitnah. Wa illa, kalau tidak, yakni kalau takut, wajaba, maka wajib doanya kayak begitu. Kama fi qiyami ba'din nasi li ba'din, sebagaimana pada berdirinya sebagian orang bagi sebagian yang lain. Wala yushtaratu fi khawfil fitnati ghalabatul dhan, dan tidak dipersyaratkan pada khawatir ada fitnah oleh umumnya prasangka. Bal yakfi asluh, bahkan memadai oleh asalnya dhan. Wa ammad du'a'u li aimatil muslimin wa wulati umurihim umuman bisalahi wal hidayah fasunnatun. Adapun mendoakan bagi pemimpin kaum muslimin dan yang mengurusi urusan mereka secara umum dengan kesolehan dan hidayah, maka itu hukumnya sunnah. Qala Utsman As-Suwaifiyu wa yukrahu lil khatibi, dimakruhkan bagi khatib raf'u yadaihi, oleh mengangkat dua tangannya, halatal khutbah, ketika khutbah, yakni ketika doa. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kembali rukun khutbah secara pendek ada 5, secara panjang ada 8. Kalau panjang lebar 4 di khutbah pertama, isinya alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, dan baca ayat. Khutbah kedua 4, alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa,
dan doa. Secara pendek 5. Dan malam hari ini kajian kita memasuki terakhir pembahasan rukun khutbah yang kelima. Kalau pakai secara panjang yang ke-8 karena terakhir. Apa tuh yang kelima daripada rukun khutbah? Kalau khutbah kudu ade, kalau enggak khutbahnya enggak sah, membaca doa. Doa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Jadi rukun khutbah tuh di khutbah kedua wajib ada mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua tuh. Doanya ada catatannya dengan urusan akhirat. Doanya. Kalau urusan dunia enggak jadi. Begitu, enggak jadi. Ya Allah, moga kaum muslimin yang dagang-dagang tuh biar pada laris. Enggak usah. Akhirat aja. Kasih hidayah, kasih ampunan, kasih kesolehan, kasih taufik, apanya? Doanya. Doa urusan akhirat. Doanya buat orang mukmin. Baik doanya secara khusus maupun doanya secara umum. Apa tuh secara khusus? Khusus yang hadir aja. Hadir sholat Jumat, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan kami. Itu namanya doa khusus yang ikut sholat. Yang gak ikut sholat Jumat mah kagak didoain. Itu namanya doa secara khusus. Silakan boleh. Mau secara umum boleh juga. Ya Allah ampuni dosa-dosa orang beriman. Umum. Mau yang hadir di masjid ini, mau yang di luar, mau yang hidup, mau yang mati, orang beriman aja. Begitu. Itu namanya doa umum. Silakan doanya. Ya Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina. Boleh. Doanya terserah. Mau umum, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Umum namanya. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Tuh doa begitu tuh namanya doa umum untuk orang mukmin. Doanya mintain urusan akhirat, yakni pengampunan dosa. Pengampunan dosa mah hubungannya sama akhirat. Begitu. Itu boleh. Jadi doanya bagaimana kalau khusus? Enggak apa-apa. Cuman yang paling bagus doa mau umum. Jadi biar Allah ijabah. Begitu umum. Kalau kita mimpin, kalau khususnya untuk diri sendiri makruh. Begitu. Doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, jadi imam. Makruh. Allahumma hdini fiman hadait kalau jadi imam. Namanya khusus untuk diri sendiri. Mana ya Allah beri saya hidayah, makmum jangan. Itu makmumnya amin. Ya Allah, makmum gak ngerti. Begitu.
Gitu dibilang makmum jangan amin. Gitu. Ya karena nggak ngerti diamin. Gitu kalau doa secara umum. Ayat Quran nih doa. Jangan rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jangan kalau jadi imam mah dijamakkan. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yauma. Jangan rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jangan begitu kalau dia jadi imam. Iktibasnya Rabbij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Tuh Sayyidul Istighfar aja dia ngimamin, dia baca sendiri aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kau cipta saya, ini mah bukan ciptaanmu. Ya, itu amin, amin. Nggak usah amin kalau imamnya pelit. Namanya khusus diri sendiri. Tapi yang dimaksud khusus di sini mah khusus yang gitu. Allahumma hdina fiman hadait. Boleh doa qunut itu yang di Jumat nggak apa. Nggak mesti Allah maghfir lil mu'minil mu'minat. Nggak mesti. Yang penting isi doanya kepentingan akhirat. Begitu tuh, kepentingan akhirat. Gitu. Silakan apa aja. Silakan doanya, kepentingan akhirat. Yang bagus doanya yang umum. Kalau yang umum lebih mendekati pada ijabah. Begitu namanya doain orang yang ada di rumah, doain umum. Makanya ratib haddad tuh kenapa dahsyat dan berkah. Doain banyak orang. Allah aslahallahu umural muslimin. Moga Allah perbaiki seluruh urusan orang-orang muslim. Pada diperbaiki urusannya, urusan dompetnya semuanya tuh jangan ampe dia katanya Idul Fitri suci bersih ampe dompetnya pada bersih. Begitu emang begitu. Jadi doa silahkan begitu apa aja doa, yang penting bangsa akhirat. Doanya yang bagus umum. Bolehkah secara khusus? Khusus itu bukan diri sendiri, khusus yang hadir, yang dengar. Wala baksa, kagak ngapa. Hukumnya boleh saja. Andai khotib doanya enggak umum. Gitu. Allah maghfir lana warhamna wa'fu anna. Enggak ada ngomongin muslimin muslimat, enggak apa-apa. Karena maksudnya ampuni kami semua yang hadir di Jumat nih, di masjid nih. Begitu namanya khusus. Yang hadir doang, yang enggak hadir mau enggak didoain, enggak apa-apa. Itu juga sebetulnya masih kategorinya umum. Begitu maksud khusus. Doanya bagaimana? Terserah doa mah. Enggak mesti Allah maghfir. Ente baca rahimakumullah. Begitu jadi. Begitu doa mah. Tadi saya dengar enggak ada Allah maghfir. Coba perhatiin itu. Tegur rotibnya. Rotib tadi enggak baca doa. Kan saya baca rahimakumullah. Tapi buat Allah maghfir. Waduh, enggak ngaji malam Kamis. Gitu. Kan ini malam Kamis ada. Begitu, enggak apa-apa. Doanya dengan rahimakumullah aja jadi. Moga Allah merahmati sampean. Begitu. Jadi doa mah. Begitu enggak apa-apa. Doa. Begitu. Boleh. Kalau doanya khususnya begini, Allahumma ajirna minan nar. Jadi, ya Allah, selamatin kami semua dari neraka. Ini juga doa akhirat. Begitu. Dan doanya khusus buat yang hadir. Jadi
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allah majmi'an nar. Allah masuk ke ridho kaul jangan jadi. Begitu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ingat, kalau ma'ajirna minan narnya, niatnya doain diri dan yang hadir. Tapi kalau niatnya doain diri, Allah ma'ajirna minan narnya, niatnya, nah, itu nanti enggak jadi. Artinya enaknya seperti mana kami, tapi maksudnya mu'adzim nafsah, diri doang. Nah, itu enggak jadi kalau begitu. Jadi tentu dengan ajirna maknanya mutakalim wahdah ma'al ghair. Begitu. Jangan mutakalim wahdah doang. Begitu. Nah, masalahnya bagaimana kalau ditambahin mukminat, karena mukminin artinya mukmin laki-laki. Allah maghfir lil mu'minin, ya Allah ampuni dosa orang mukmin laki-laki. Sedang ada perempuan juga yang sholat, yang perempuan mau jangan gitu. Kata perempuan kejem begitu lah, mukminat lah gitu kata dia. Nah, bagaimana kalau pakai mukminat? Bagus, sunnah, tapi bukan rukun. Kenapa bukan rukun? Orang yang disuruh sholat Jumat orang laki. Jadi kalau doanya Allah maghfir lil mu'minat, habis nih yang laki-laki gendek banget begitu, jadi kurang didoain namanya. Yang doain yang perempuan aja yang belakangan, tangan aja nunjuknya jauh banget, saudara-saudara yang jauh aja, yang depan enggak begitu. Jadi ini bagaimana kalau doanya Allah maghfir lil mu'minat? Enggak jadi. Ya Allah ampuni perempuan mukmin. Doa umum akhirat, tapi enggak jadi. Kenapa? Karena ini menyebutkan mukminat sunat. Sunat menyebutkan mukminat. Ngomong mukminin aja udah jadi. Kalau udah ngomong mukminin maknanya mukmin laki juga, perempuan juga. Kaum muslimin itu di dalamnya ada muslimat gitu. Gitu. Ada muslimat begitu. Enggak usah pakai dirubah-rubah. Begitu. Begitu. Ada perempuan, assalamualaikum. Enggak usah, udah assalamualaikum aja. Itu ada di situnya. Perempuan juga ada di kum. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ada mukmin perempuan di dalamnya. Jangan sampai alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini mukmin alladzina amanu laki-laki. Jadi yang disuruh puasa ya laki doang. Ini salah. Enggak, penyebutan satu maksudnya sepaket. Kondangannya begitu ya, undang lakinya, bininya ngikut boleh. Enggak perlu disebut begitu. Gara-gara gua kagak disebut, akhirnya yang atunya ini nggak punya pasangan, enak apa ya, penter emang mobilnya bukan partner, pakai penter. Aduh repot akhirnya. Ini udah apa aja begitu. Jadi kalimat doa si khotib Allah maghfir lil mu'minat enggak jadi. Kalau mukminat doang enggak jadi. Tapi kalau dia bacanya Allah maghfir lil mu'minin masih bagus, terusin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini namanya takmim. Yang hidup, yang mati, itu namanya takmim. Pada orang beriman. Silahkan. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi dalam Hasyiat Tahrir, mengucapkan Allah maghfir lil mu'minin ditambahin wal mu'minat sunnat. Tapi kalau mukminat doang ora jadi. Tapi kalau maghfir lil mu'minin jadi. Walaupun ada perempuan yang sholat, enggak apa-apa. Tuh begitu. Lalu
bagaimana kalau doanya keliru? Gimana tuh kelirunya? Allahumma gfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Itu namanya, ya Allah, ampuni bagi seluruh kaum muslimin seluruh dosa-dosanya. Enggak boleh, haram doa begitu tuh, gitu, enggak boleh. Kenapa? Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah kagak ampuni dosa syirik yang dikerjakan oleh muslim, dosa yang menimbulkan kesirikan. Selain itu mah diampuni. Enggak boleh kita mintakan ampuni seluruh dosa. Makanya dalam sholawat munjiat tuh menarik. Sholawat munjiat yang orang kalau susah hidupnya baca sholawat itu 1000 kali selama seminggu, jangan putus. Allah bakal bereskan urusannya. Yang mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina, boleh ente baca tunajjina, boleh, jangan salahin, dua-duanya boleh. Summa nunajjil ladzina taqaw, boleh. Itu mah terserah ijazahnya yang mana. Sholatan tunajjina boleh, sholatan tunjina silakan, dua itu boleh. Yang biasa ente baca bertasydid enggak? Enggak. Oh, di terakhir bertasydid. Yang biasa dibaca umum enggak bertasydid. Baik. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha. Jangan ada min, ini mah jangan ada min, kurang benar. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha. Jangan sampai hilang minnya di sini mah, kudu wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Ini kudu ada minnya. Kalau wa taqdilana biha jangan ada minnya, salah. Jadi wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Enggak usah min, aqsal ghayat, baru ada min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ini namanya sholawat munjiat. Orang yang lagi susah, biar Allah hilangkan kesusahannya, hilangi. Salat munjiat. Orang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah salawatnya ini beda sama tarekat Samaniyah, salawatnya Ummi. Tarekat Tijaniyah salawatnya Fatih, begitu salawatnya, begitu. Jadi ya Allah, limpahkan sholawatmu, rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Dengan sholawat ini yang saya baca nih,
Kau selamatkan kami dengan sebab membaca sholawat ini dari seluruh huru hara dan malapetaka. Huru hara dunia, huru hara akhirat, malapetaka bencana-bencana. Begitu. Seluruh huru hara. Begitu. Enggak terombang-ambing dengan huru hara, hal yang mengerikan di kubur, di akhirat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dengan salawat ini kau tunaikan seluruh hajat-hajat. Jangan dari sebagian hajat, nanti yang ente minta nggak dikasih jangan marah. Yang minta ditunaikan sebagian, salah. Kalau wa taqdilana biha jami'al hajat, baru wa tutahhiruna, dengan sholawat ini kau sucikan kami min, ada minnya, min jami'is sayiat, sebagian dari seluruh dosa. Jadi enggak di antara dosa, enggak seluruhnya, tapi sebagian. Kalau enggak ada minnya, haram. Kau sucikan kami seluruh dosa, enggak bisa. Mananya kau sucikan tuh kau ampuni, enggak bisa semua dosa diampuni. Ada dosa yang enggak diampuni. Sebab ada orang beriman yang bakalan masuk neraka gara-gara punya dosa. Itu menunjukkan ada dosa yang tidak diampuni. Gitu. Enggak begitu. Ada. Jadi enggak boleh seluruh dosa, enggak boleh. Begitu tuh doanya, begitu. Kayak kita tahlilan, kata Syekh Nawawi dalam Yatuzan, Allahumma inkanu muhsinina fazid bisanim. Ini keliru, kata Syekh Nawawi Yatuzan. Di kitab ini nggak ada, di kitab Yatuzan ada. Begitu. Kalau mereka semua orang baik, nggak mungkin. Mesti ada yang tidak baik. Begitu. Masa semuanya orang baik? Kalau mereka semua orang jahat, nggak mungkin semuanya jahat. Bila di antara mereka ada orang baik, saya minta kebaikannya ditambahin. Bila ada orang jahat, yang mananya aja nih tukang dosa, ampunin. Begitu, begitu cara menjamakkannya. Begitu. Bagaimana kalau doanya Allah maghfir li jami'il mu'minin dunubahum, ya Allah ampuni dosa-dosa orang beriman. Enggak apa-apa, karena di dalamnya enggak seluruh dosa-dosa itu, maknanya beberapa dosa. Ada juga yang dosa yang lolos, yang kagak dapat ampunan. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Tuh ulama saking telitinya kayak begitu. Kalau kita kan nggak teliti, pokoknya amin aja. Begitu nggak ngerti kan dibaca. Begitu. Cuman pas pulang aja, rekamannya diputer, baru kok doanya begitu ya. Allahumma inkana kokosan wa durenan wa rambutan. Itu kokosan, durenan, rambutan, kan sama buah-buahan ini. Baru tadinya mau amin, amin. Nggak ngerti apa yang dibaca. Itu yang dibaca tuh ngerti apa yang dibaca. Begitu doa. Doa itu dibaca. Doa. Makanya untung orang tuh nggak ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti repot. Begitu. 7 bulan doa arwah. Ya Allah ampun yang dikubur, ini kubur, ini doain yang hamilnya mana? Orang judulnya aja selamatan 7 bulanan, lah kagak doain yang 7 bulannya. Ini doain yang mati semuanya, kan yang ngeluarin gua, gitu. Untung kagak ngerti, gitu. Doanya doa arwah, gitu. Begitu, begitu.
pengantenan nggak doa biar hajatannya selamat, nikahnya bener, nanti punya keturunan, kagak ada doa arwah. Untung kagak ngerti, amin amin aja begitu, amin. Kalau ngerti waduh repot gitu. Ini doanya gimana ya menghafalannya ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu begitu ya. Jangan itu aja belajar, masa kondangan pakai batik, sholat Jumat pakai batik, sholat Jumat apalagi ya, rapat pakai batik begitu, apalagi ya takziah pakai batik. Emang kagak ada baju yang lainnya gitu. 7 bulan doa arwah, kawinan doa arwah, tahlilan doa arwah, sunatan lah ini batik semua, nggak ada baju berbeda-beda apa. Islam kan diajarin doanya, ini begini, ini begini, ini begini. Belajar untuk doa biar ngerti selamatan rumah. Doa wajib kan ini rumahnya mana ini, habis selamatan kebanjiran begitu. Jadi doa itu yang sesuai. Tanya sama kiai, saya bagikan sama kawan-kawan tuh, saya buatin ithafur raghibin fi adiyatis sholih. Ini doa ini begini, ini doa ini begini, ini doa ini begini, ini doa ini begini. Karena dulu ada kawan kita, ini bagaimana doa-doa ini? Emang begitu aja lah? Enggak, ulama beda-beda, tulisin dong. Ya baik, tulisin dong biar doa itu benar, jangan asal-asalan. Ada tuntunan dan aturan doa tuh begitu tuh, begitu begitu. Jadi, doa yang pendek aja ya doa kuntet, kalau itu sama tuh kan juga kuntet ya kan begitu, ya nggak apa-apa. Lalu bagaimana dalam khutbah mendoakan presiden secara khusus, boleh nggak? Boleh. Doain raja boleh begitu tuh, oh gitu boleh, boleh begitu. Allahumma ansur sultanana, sultan anu begitu begitu, doain nggak apa-apa begitu, boleh dengan catatan jangan berlebihan mengada-ada. Yang paling adil semuanya dia adil, apa saja dia adil, enggak, itu namanya berlebihan. Ada juga yang enggak adil, dia baik sama kroninya, kalau kagak mau itu nggak bisa. Doa yang kayak begitu namanya berlebihan begitu. Doa ya doain yang wajar biar dapat hidayah, bagus. Allah mansur sultanana, sultanal muslimin, ya Allah tolongin penguasa kita, penguasa yang ngurusin orang mukmin, mudahin urusannya, sehatin badannya, begitu gampangin urusannya. Dengan bahasa Arab silakan, secara khusus sebut namanya, boleh enggak apa-apa begitu tuh. Yang penting jangan berlebihan. Allah mansur sultanana fulan sultanal adil al mu'ti kulladhi haqqin haqqa alladhi la usah, yang kayak begitu itu nama berlebihan. Ya Allah tolong pemimpin kami fulan, pemimpin kami pemimpin yang adil, yang menegakkan kebenaran, enggak pernah zalim. Ya masa iya nggak pernah zalim? Adalah minimal zalim sama diri sendiri. Itu namanya nggak usah berlebihan begitu, nggak usah. Kecuali kalau ada ancaman, kalau doanya nggak begini, lo gua coret jadi khotib istana begitu. Kita mikir kalau gua dicoret, ini cicilan belum lunas, nggak apa-apa, baca aja begitu. Begitu nggak apa, daripada ini nggak apa, karena bakal timbul fitnah. Sebagaimana kita kudu berdiri sungkem nyium kaki adat di daerah, kalau nggak bakal jadi ribut, nggak apa-apa.
Yang bakal nimbulin fitnah mah boleh saja. Yang bakal nimbulin fitnah enggak apa, enggak apa. Bakal menimbulkan kedukaan sama kita. Tahu fitnah bakal menimbulkan yang enggak enak sama kita. Doain aja, sebut begitu. Begitu. Tapi kalau enggak disebut ini enggak apa-apa, enggak usah. Tapi kalau bakal nimbulin fitnah mah wajib disebutnya. Baca, kalau enggak kayak begini repot. Begitu doanya. Tagnya udah ada, jangan disalahin. Nanti dipecat. Begitu. Enggak dapat lagi berkatnya. Begitu repot. Enggak dapat susu gratis. Repot. Begitu. Begitu. Bagaimana kalau mendoakan secara umum untuk seluruh penguasa kaum muslimin tanpa menyebut daerah? Bagus. 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 Begitu. Kalau di Brunei, saudara, di Brunei itu khotib tuh di Brunei nih. Sampai sekarang masih. Khotib Jumat itu attack-nya dari istana. Dikasih. Khotib Jumat attack-nya dari istana. Jadi istana negara, kerajaan, kesultanan bagiin tag ke seluruh negeri di mana masjid. Jadi mau di masjid mana aja khutbahnya sama. Tuh di Brunei begitu. Begitu. Boleh dicontoh, bagus. Kalau pemerintah mau kayak begitu, cuman itu khotibnya dikasih duitnya sama istana. Khotibnya istana yang bagi duit buat khotib, begitu. Jangan sampai nyuruh nyontok, enggak tuntas. Hah? Oh, enggak ngasihin, itu bakal ribut pengurus masjidnya. Begitu. Ya paling enggak dikasih. Emang itu istana yang ngasih. Di Brunei begitu. Masih sampai sekarang. Begitu. Di Madinah Makkah kan sering ada tuh sebutan Allahumma sur waliyahdina khadimil haramain, begitu. Cuman enggak nyebut nama aja, pelayan dua tanah haram, maksudnya begitu, pimpinan itu umum, tapi tidak secara khusus. Enggak apa-apa. Begitu. Doain. Tapi kalau doain untuk seluruh pemimpin kaum muslimin dimanapun berada supaya ditolong oleh Allah, itu sunnah. Allah mansur salatinal muslimin, ya Allah tolongin pemimpin-pemimpin kaum muslimin di mana saja daya mimpin, begitu. Silakan. Begitu. Enggak secara khusus. Lalu kata Syekh Nawawi, seorang khotib makruh tangannya diangkat waktu khutbah, waktu doa tangannya Allah maghfir, tangannya diangkat, makruh. Waktu khutbah Allah maghfir, khotib nggak usah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah SAW, ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi inda doa. Aku 10 tahun di Madinah, belonan pernah aku lihat Rasulullah kalau doa ngangkat tangan. Ini juga yang keliru juga orang ambilnya. Ada orang kalau doa nggak ngangkat tangan. Ini Nabi, kata Anas. Padahal maksudnya Anas ngomelin itu khotib yang doa ngangkat tangan. Kata Anas, aku belonan pernah sejak bujak di Madinah 10 tahun sampai Nabi meninggal, kalau doa khutbah Nabi ngangkat tangan belum pernah. Kalau khutbah ini mah enggak, doa apa aja dia jegak aja. Allah mahdina fedai, dia menjegak aja, monyong aja mengucap. Ada tuh kayak begitu. Ada begitu. Ini enggak benar. Yang doa mah angkat tangannya amin begitu. Amin begitu. Doa mah amin. Doa angkat tangan. Doa. Yang paling tinggi tangannya diangkat berdua, diadu tuh uratnya tuh. Itu yang paling manjur banget. Garisnya tuh, garis tangan tuh ada garisnya, diadu garisnya tuh.
Itu yang paling bikin manjur kalau doa. Diaduk garisnya. Tuh ada Habib 3 tuh. Habib Paku Betawi, Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jindan. Fotonya ada tuh 3 tuh, kadang merah tuh warnanya. Tangannya lagi begini. Udah wafatnya masih ceramah. Muslim kalau doa kayak begini nih, begini. Doa. Nah, begini adabnya. Karena Islam rahmatan lil alamin, maka diatur. Kita selalu begitu, ya tergantung. Kalau megang mic nggak usah nanti megang di sini. Gak benar. Kalau pegang mic tangan satu aja. Micnya siapa yang megangin? Begitu kayak adzan kuping 2 ditutup. Lah ya kalau ada mic ya. Ini siapa? Nggak usah kuping 1 aja. Gitu. Itulah rahmatan alamin. Dia pegang mic ya tangan satu aja. Begitu. Kanan apa kiri ya tergantung. Gitu yang bagus kan. Tapi kan ada yang tangan kiri dia, itu tangan kanan, kirinya udah pegel pegang mic. Jadi ya maklum aja, jangan nyalain. Itu ngapa tangan kiri? Bukan itu pegel, ada tangan kanan, tangan kiri ngapa. Inilah aturan-aturan daripada khutbah Jumat. Rukun sudah, sunnah sudah, makruh sudah, tinggal syarat-syarat kalau khutbah pengen sah gitu. Nanti aja, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya, ada sana, silakan. Wallahu a'lam. Ya baik. Ketika si khotib doa, ada sebagian dari pendapat makmum itu juga mengangkat tangan atau dasarnya. Jadi ketika ada itu saya pernah dengar makmum pun nggak angkat tangan, bahkan amin aja pelit banget begitu. Saya belum tahu dia ini dasarnya mereka ngangkat tangan. Mungkin kelirunya. Mungkin, tapi karena kan harus dia yang mengukir pendapat, kita menganalisa. Mungkin hadis Anas ini diumumin nama dia. Ketika Sayyidina Anas bilang, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi inda du'a." Aku belum pernah lihat Rasulullah ngangkat tangan ketika doa khutbah. Padahal Anas ini lagi cerita Rasulullah lagi khutbah, artinya Rasulullah itu khotib, begitu. Adapun jamaah enggak. Mungkin analisanya. Kenapa makmum enggak ngangkat tangan? Mungkin dia diumumin ini hadis. Artinya diumumin, digeneralisir. Gitu. Semuanya gitu. Pemahamannya. Mungkin itu. Sehingga makmum tidak ngangkat tangan dan amin pun pelit. Amin pun. Diem aja. Enggak lah, amin, nggak usah takut orang doa, amin. Mananya saya juga minta itu, begitu, kayak begitu. Mungkin itu, mungkin begitu. Tapi dasar selain itu karena ada sebagian kecil saya dengar itu enggak ngangkat tangan, pernah dengar. Tapi kecil sekali, artinya dalam amali ada orang, tapi dasar saya nggak paham, begitu. Kemungkinan hadis itu dibikin umum, jadi dilihat Rasulullah tuh bukan sekedar sebagai khotib di situ, dia sebagai muslim, maka semuanya enggak ngangkat tangan. Mungkin itu begitu, tapi kurang tepat. Makmum tetap disuruh ngangkat tangan dan disuruh amin, begitu, amin. Kalau ngangkat tangan bakal lago, dia kotak amal lebih parah, begitu, begitu. Maka nggak apa-apa angkat tangan. Wallahu a'lam.